Puji nama Tuhan, Shalom. Saya menyapa setiap kita dimanapun Bapak Ibu Saudara yang terkasih berada. Mari siapkan hati, siapkan telinga untuk kita boleh mendengar kebenaran. Dan biarlah malam hari ini Tuhan Kau bawa setiap kami ada di tempat ini, untuk kami boleh sama-sama bersekutu. Kami percaya di dalam hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, damai, sejahtera. Kami mengucap syukur Bapa, kami bangga punya Yesus yang hidup. Dan kami percaya Tuhan, kami menyembah Engkau. Kami percaya ada kelimpahan, ada kemurahan, ada sukacita. Dan yang pasti keselamatan Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bawa setiap hati untuk menyembah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Buka hati di hadapan Tuhan. Mengucap syukur. Kau baik Tuhan, Kau baik Bapa. Kami bersyukur, terima kasih. Glory, glory, glory bagimu Tuhanku. Oh yes, You are holy. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Yes. Haleluya. Almighty reign. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. For the Lord God Almighty reign. Hallelujah. You
Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, biar kebangkitan Tuhan juga memberikan kepada kami semangat pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, pandangan yang baru, supaya kami boleh Tuhan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, di mana Engkau telah menyediakan sesuatu yang jauh lebih indah, lebih baik daripada apa yang pernah kami pikirkan. Oleh karena itu ampuni segala dosa salah kami. Kiranya Tuhan, biar kebangkitan Tuhan itu bersama dengan kehidupan kami, yang memberikan kepada banyak orang suasana surga, memberikan kepada banyak orang damai sejahtera, kemenangan, kekuatan, supaya setiap orang Tuhan tidak dikalahkan oleh masalah, tidak dikalahkan oleh persoalan pergumulan hidup, tapi justru mereka menang karena Engkau telah menang atas maut. Memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada, mereka dalam pengharapan, mereka yang berharap kepada Tuhan, mereka yang berdoa siang dan malam, mereka yang menantikan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan, mereka yang berseru-seru kepada Tuhan, kiranya Tuhan Kau mendengarkan doa mereka dan Kau menjawabnya. Demi nama Yesus Kristus, biar kasih-Mu Tuhan boleh melawat setiap kami. Dalam nama Yesus, yang sakit boleh disembuhkan, disegarkan, dipulihkan, dikuatkan, dimenangkan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau melihat, mendengar sesuatu kisah, ada seorang yang dari negara Eropa, Inggris, dia nggak percaya kalau Yesus itu bangkit, sehingga dia pergi ke Israel dan dia menyelidiki selama beberapa waktu. Akhirnya dia menuliskan sebuah buku, yaitu Dari Keraguan Menjadi Percaya. Dan dia katakan di situ, siapakah yang menggolengkan batu itu yang besar? Dari situ dia tahu bahwa Yesus itu bangkit. Tidak mungkin perempuan itu membangkitkan, menggolengkan batu itu. Tidak mungkin perempuan itu bisa juga mengalahkan para prajurit yang menjaganya. Itu karena pekerjaan Tuhan, malaikat Tuhan. Akhirnya dia menjadi percaya. Hari ini jangan ada satupun di antara kita yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Karena kebangkitan Yesus itu juga lah yang membuat kita punya harapan. Artinya bahwa setiap yang mati dalam Tuhan juga akan dibangkitkan dan memperoleh hidup yang kekal. Kita bukan hanya diselamatkan saja dari dosa, setelah diselamatkan kemana kita? Lenyap, tidak ada gunanya juga. Justru karena kita diselamatkan, maka kita beroleh hidup yang kekal, anugerah di surga yang mulia. Tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada lapar, ratap tangis. Semuanya begitu indah. Oleh sebab itulah yang diberitakan bahwa Yesus telah mati dan Yesus bangkit. Itulah Injil yang benar. Jangan cari Injil yang salah. Jangan mendengarkan Injil yang telah disesatkan. Injil yang benar yang diberitakan adalah Yesus itu mati dan bangkit naik ke surga. Dan Dia adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai dengan 13. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi Injil yang benar adalah Yesus itu mati dan bangkit naik ke surga. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Apapun juga orang menganiaya kita, menahan kita, tetapi firman tidak pernah bisa ditahan. Orang boleh berkata Yesus tidak bangkit, tapi kebenaran berbicara Yesus itu tetap bangkit. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal.
benar perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi di sini kita melihat bagaimana Injil itu, isinya Injil itu, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Bahwa kita ini menerima kematian Yesus, artinya kita bersama-sama telah mati bersama dengan Yesus atas dosa dan kesalahan kita. Dan ketika Yesus bangkit, kita pun bangkit bersama-sama dengan Yesus untuk menerima hidup yang kekal. Itulah Injil kebenaran itu. Dan kita akan memerintah bersama dengan Dia. Jikalau kita setia dan tekun, artinya setelah kita diselamatkan, maka kita akan hidup kekal dan memerintah bersama dengan Dia. Jadi bukan hilang lenyap, tapi ada satu sukacita kebesaran, kemuliaan, kebahagiaan yang tidak terkirakan, yang akan kita terima setelah kita menerima keselamatan dan kita hidup bersama dengan Dia. Jikalau kita tidak setia, mungkin ada di antara kita hari ini yang mendengar firman Allah telah meninggalkan Yesus, yang ragu-ragu seperti yang dari Inggris itu. Tetapi kembali percayalah, siapa yang menggulingkan batu yang besar itu? Perempuan gak mungkin, apalagi dijaga tentara, prajurit-prajurit saat itu, yang saat ini boleh dikatakan tentara. Gak mungkin para perempuan bisa. Tetapi itu yang terjadi. Siapakah yang menggulingkan batu itu? Orang itu menjadi percaya. Jangan sampai tidak percaya. Percayalah. Tidak ada untungnya kita tidak percaya. Kita malah rugi besar. Justru ketika kita percaya, sungguh untungku besar, kata satu pujian. Sungguh untungku besar jikalau kita percaya kepada Yesus, menaruh harapan kepada Yesus, karena kita beroleh hidup yang kekal. Kita lihat dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 16 sampai dengan 20. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, supaya kami boleh dicerahkan pikiran kami, supaya kami boleh dibukakan mendapatkan hikmat, supaya kami tahu betapa besar kasih kuasa-Mu yang Engkau berikan kepada orang-orang yang percaya. Ketika Engkau bangkit, kebangkitan itu ada dan Engkau berikan kepada setiap kami. Roh kebangkitan itu menyertai kami, sehingga suatu hari pun ketika kami kembali menjadi debu, maka Engkau akan bangkitkan kami kembali untuk menerima hidup yang kekal dan memerintah bersama-sama dengan Engkau. Betapa hebat kuasa-Mu kepada orang yang percaya. Betapa hebatnya Tuhan. Sungguh untungku besar jika aku menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan. Penderitaan, masalah, pergumulan kami saat ini yang kami hadapi, Tuhan, kami bawa di bawah kaki-Mu. Terlalu kecil dibandingkan dengan kasih dan kuasa-Mu. Hanya kerap kali kami tidak mempunyai iman untuk mengalahkannya. Hari ini berikan kepada kami iman. Berikan kami percaya itu kembali.
supaya kami boleh mengiring Yesus, dan kami boleh membawa kematian dan kebangkitan-Mu dalam hidup kami, dan membawa orang datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Dikatakan betapa hebat kuasa-Nya bagi orang yang percaya kepadanya. Diberikan kuasa kebangkitan, diberikan hikmat supaya mata hati kita terang, supaya kita bisa mengenal. Jangan sampai menjadi gelap tumpul, karena kita tidak tahu siapa itu Yesus. Kita tidak tahu betapa besarnya pengorbanan kasih-Nya, betapa hebat kuasa-Nya, kematian dan kebangkitannya bagi orang percaya. Mungkin bagi orang yang tidak percaya tidak ada artinya, tapi bagi kami percaya, kematian Yesus itu memuliakan juga kemuliaan dalam diri kita. Kematiannya membuat kita menjadi anak-anak Allah, dan kebangkitannya membuat kita juga dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal dan memerintah bersama dengan Dia selama-lamanya. Selama-lamanya. Itulah satu keuntungan yang besar. Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam kitab, yaitu Efesus pasal 1 ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Artinya kita memerintah melebihi daripada apapun yang bisa disebut di dunia ini. Pemerintah, kerajaan, empire, apa saja, melebihinya. Tidak ada satupun kata yang bisa menandinginya. Kita akan memerintah bersama dengan Yesus jikalau kita menerima kematian dan kebangkitannya. Oleh sebab itu dikatakan betapa hebat dan besar dan kuasanya bagi orang percaya, bahwa tidak satupun kata yang bisa menyandingkan. Kita akan memerintah yang ada yang di dunia maupun yang akan datang, yang mengatakan pemerintahan kita bersama dengan Tuhan itu bisa dikalahkan. Artinya bahwa kita memerintah bersama dengan Tuhan sungguh sesuatu yang luar biasa, kekal tiada taranya, mulia dan seterusnya, tidak terkalahkan selama-lamanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, bangkitlah hari ini, bangkitlah imanmu, sebab Dia hidup, dan hiduplah hari ini karena Dia hidup dalam hidup kita. Kita pujikan satu pujian. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari
mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Oh, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Oh, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Haleluya. Yesus hidup memberikan kepada kita satu hari esok yang penuh harapan. Karena dikatakan kita akan memerintah bersama dengan Dia. Bukan 1 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun selama-lamanya. Bukan yang dikalahkan, bukan yang lelah, bukan punya musuh, bukan yang lemah, bukan yang bisa diganti, tapi tetap selama-lamanya. Tidak ada satu pun nama, satu contoh yang ada di dunia ini, bahkan yang akan datang, yang bisa menandingin, yang bisa menyamakan, yang bisa membuat kita sepertinya sama. Tidak ada. Bahkan apa yang kita terima itu sungguh-sungguh luar biasa. Oleh sebab itu saudara, peganglah imanmu, peganglah kebenaran ini, peganglah janji ini, hiduplah di dalam firman Allah. Injil yang diberitakan, Injil yang benar adalah kematian Yesus untuk dosa kita dan kebangkitannya serta kenaikannya ke surga, dan Dia akan datang bersama dengan para malaikatnya dan akan memerintah bersama dengan kita, yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Bukan hanya itu, saudara yang dikasihi Tuhan, Dia menghapus segala air mata kita. Bahkan saat di dunia ini pun Dia akan menanggung segala beban kita. Sehingga Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, karena aku lemah lembut dan rendah hati, supaya jiwamu tenang. Haleluya. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam Efesus pasal 1 ayat 22 dan 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dari sini kita melihat bahwa Dia adalah kepala jemaat, kepala gereja. Jadi saudara, jangan jenuh-jenuh, jangan cemu-cemu, jangan malas, datanglah ke gereja. Kalau kita mau mempelajari firman Tuhan, 1 Timotius pasal 6, gak usah dibuka, ayat 11. Dikatakan, hai manusia Allah. Siapakah manusia Allah itu? Yaitu orang yang percaya Yesus. Kita manusia, tapi disebut manusia Allah. Kenapa? Karena Allah ada di dalam diri kita, darahnya ada pada kita. Dia menyertai kita dan akan memerintah, membawa kita bersama dengan Dia. Luar biasa, saudara. Apa dikatakan? Hai manusia Allah, kejarlah keadilan. Artinya di sini, kalau kita mengejar kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus, kita tidak bisa adil. Mau di komsel, mau di gereja, kita harus mengejar keadilan, melepaskan kepentingan kita sendiri dan meletakkan kepentingan Kristus melebihi dari segalanya. Dan dikatakan kejarlah ibadah, walaupun mungkin suasananya kurang bagus, tapi itu mengandung janji. Bukan ibadahnya saja, tetapi janji firman Allah itu yang kita cari.
bukan gedungnya, bukan tempatnya. Jarak tidak membuat kita menjadi masalah. Dan dikatakan juga karakter Kristus, kelemah lembutan, kasih, damai sejahtera, itulah manusia Allah. Punya karakter Kristus juga. Kita akan memerintah bersama dengan Dia. Dan itulah saudara, Yesus kepala gereja. Di mana jemaat semuanya, Dia melebihi dari segala sesuatu. Dia akan mengalahkan segala sesuatu. Maut telah dikalahkan, semua telah ditundukkan. Yang paling sulit adalah maut. Artinya orang mati tidak bisa kembali lagi. Tetapi Yesus mati bisa kembali. Artinya apa yang tidak bisa, Yesus sudah lakukan. Dan Yesus sudah membuatnya menjadi bisa. Oleh karena itu tidak ada lagi saudara keluh kesah, persoalan kita yang tidak bisa diatasin. Kalau orang mati saja bisa dibangkitkan, apalagi persoalan kita. 4 hari sudah mati Lazarus. Terlambat bagi orang, bagi dunia, tapi tidak pernah terlambat bagi Tuhan. Pertolongannya selalu ada. Oleh sebab itu dikatakan selalu ada hari esok. Saya mau berdoa untuk saudara terlebih dahulu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus supaya bangkit iman orang percaya, supaya kami menerima firman ini. Kami boleh mengejar keadilan ibadah. Kami boleh menjadi manusia Allah, di mana Tuhan Engkau kepala gereja. Kami datang di gereja bukan karena tempat, suasana, bukan juga karena jaraknya, fasilitasnya, karena firman-Mu. Karena Engkau kepala, Engkau ada di sana. Dan di tempat dimanapun gereja itu berada, sebaik, seburuk apapun, sekecil, sebesar apapun gereja, sebanyak atau sedikit pun orangnya, Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berkurang. Sehingga biar setiap orang boleh berbondong-bondong datang kepada Tuhan untuk menerima kemenangan itu. Kalau maut, kalau kematian saja bisa Kau kalahkan, mengapa persoalan kami takutkan Tuhan? Biar hari ini ada kebangkitan iman demi nama Yesus Kristus, supaya setiap orang melangkahkan kaki kembali kepada gereja untuk mencari firman, untuk mencari kebenaran, untuk mencari sang firman, yaitu Yesus Kristus yang telah bangkit. Di demi nama Yesus Kristus, biar pengharapan itu selalu ada. Hari esok itu ada karena kebangkitan-Mu. Haleluya. Amin. Saya ajak untuk membaca firman Tuhan 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, rahmat anugerah yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup. Inilah dulu ya, ayatnya cukup bagus. Bahwa kita memuji Tuhan karena rahmat-Nya yang besar, sehingga melalui Yesus Kristus kita telah dilahirkan kembali melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kepada apa? Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dikatakan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jikalau hidup kita tidak ada satu pengharapan, betapa sedihnya, betapa tidak baiknya kita itu. Yang benar adalah hidup kita ada pengharapan itu. Oleh karena itu setelah kita ini mendengar firman Allah ini, setelah kita menerima rahmat Allah, setelah kita menerima kematian dan kebangkitan Yesus, maka kita menerima satu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, jangan sampai kita hidup putus asa. Memang persoalan yang kita hadapi kadang-kadang membuat kita menjadi takut, khawatir. Itu satu pemikiran, satu kenyataan seperti itu. Tetapi firman Allah itu mengalahkan segalanya. Bahkan cuaca saja kenyataannya badai tetap ada. Namun firman berkata teduh, badai pun teduh.
pohon yang masih hidup, firman berkata kering-kering. Memang kita hidup dalam kenyataan, tetapi kalau kenyataan itu begitu pahit, siapa yang kuat menahannya? Tetapi firman Allah itu, saudara, jangan lari kepada yang lain, karena kenyataan adalah kenyataan. Yang bisa merubah kenyataan adalah kebenaran itu, yaitu Sang Firman. Carilah firman di gereja. Ketika kenyataan anggur itu habis, namun Sang Firman kebenaran itu datang, maka air pun menjadi anggur yang lebih manis. Mungkin anggurmu ini habis saat ini, persoalan mungkin bertubi-tubi, hartamu hilang, pengharapanmu, kesehatanmu, kebahagiaanmu, kita mungkin hilang. Hari ini kenyataannya begitu, mau minta tolong orang lari semuanya. Tetapi datanglah pada Sang Firman, yaitu Yesus Kristus, Sang kebenaran itu yang akan merubah kenyataan. Orang yang kusta di zaman dahulu dianggap dosa, tidak boleh kumpul di satu kota dengan orang lain. Dia harus di kota tersendiri, di satu tempat pengasingan. Tetapi Yesus berkata, tunjukkan dirimu kepada imam. Di tengah perjalanan 10 orang kusta, dengan imannya dia sedang kusta, harus pergi ke imam ke sebuah kota. Kalau dia dalam kondisi kusta, dia pergi ke kota di mana banyak orang dan imam, dia akan dirajam mati. Kecuali kalau dia sembuh, makanya saudara baru ke kota dicek oleh imam, ini sembuh, dikasih surat boleh masuk. Tetapi Yesus katakan kepada orang kusta ketika dia minta disembuhkan, Yesus berkata, pergilah ke imam, tunjukkan dirimu. Mereka sedang kusta, mereka berjalan dengan iman menuju ke kota. Di tengah perjalanan kustanya hilang. Itulah berjalan dengan Tuhan Sang Firman hari ini. Mungkin kita dalam situasi yang seperti itu, dalam kondisi yang paling terpuruk sekalipun, Yesus katakan, berjalanlah, berdirilah, hadapin. Di tengah perjalanan semuanya akan selesai. Di perjalanan hidup kita, saya yakin Tuhan akan menolong kita. Haleluya. Satu firman sebagai penutup, Efesus pasal 2 ayat yang ke-5. Yesus yang hidup itu, dikatakan Efesus pasal 2 ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu telah diselamatkan. Luar biasa. Sebenarnya kita harus mati oleh kesalahan kita. Kita harus menerima hukuman. Kita harus menerima malapetaka, persoalan, bencana karena kesalahan kita. Tetapi oleh anugerah Kristus kita diselamatkan. Saudara, kalau Yesus berkata selamat, kita selamat. Kalau Yesus berkata merdeka, kita merdeka. Kalau Yesus berkata sembuh, kita sembuh. Kalau Yesus berkata hidup, kita hidup. Kalau Yesus berkata kepada kita bangkit, apapun, tidak ada kekuatan pun akan bangkit. Seperti orang lumpuh, ketika Yesus berkata bangkit, kata-katanya membuatnya menjadi bangkit dan pulih. Itulah engkau dan saya hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami berdoa Tuhan, biar firman ini tertancap dalam hidup kami, memberi kekuatan, kemenangan kepada kami. Kami kembali di jalan firman Tuhan, kami kembali kepada Sang Firman, kami kembali kepada kebenaran, kami kembali Tuhan bertobat kepada iman kami yang benar. Demi nama Yesus Kristus, memberi kekuatan, kemenangan kepada kami, pengharapan, hidup pengharapan, penuh pengharapan. Saat ini kan berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Kami berdoa Tuhan, di mana gereja mereka melayani dan berjemaat dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing Spirit. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Mereka yang aktif, mereka yang melayani,
mereka yang jadi jemaat, supaya apa yang mereka kerjakan berkenan kepada Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka, iman rohani mereka sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah dan pasti, namun menjaga hati itu sukar. Sebab kalau Tuhan memberkati kita pasti menerimanya. Amin. Hidup penuh dengan pengharapan. Amin. Tapi kerap kali hati kita sibuk, sombong, kekir, lupa. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Amin. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, dan dia naik surga menyediakan rumah, dan dia akan datang menjemput kita, dan akan menghakimi seluruh umat manusia di dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan satu pujian. Haleluya Yesus. Death could not hold you, victor before you, silent the bells of sin and grave. Heaven are roaring, praise of your glory, for you are raised to live again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name, it's all name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compared to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compared to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.